Bahkan dengan seluruh jawaban mereka tadi menampakkan keindahan pilar ketiga di dalam ajaran agama kita itu, yaitu tentang ihsan. Nah, kalau begitu Kiai, saya ingin ke Kiai Idrus Romli lagi. Mengapa ada stigma miring terhadap tasawuf, atau banyak yang menyesatkan tasawuf ini Kiai, dan bahkan dengan tegas mereka katakan sufi itu zindik, kemudian sufi ini adalah orang-orang yang tidak terikat dengan Al-Quran dan Sunnah, dan mereka adalah ahlul bid'ah. Ini mengapa ada stigma dan kesan seperti itu Kiai? Silahkan Kiai. Ya, terima kasih ya. Stigma sebagian orang bahwa tasawuf itu sesat, zindik, itu kebanyakan karena mereka tidak tahu. Jadi kata Imam Ghazali dalam kitab Yahya, sering beliau sampaikan, an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia biasanya memusuhi apa yang mereka tidak tahu. Coba mereka tahu, tidak akan begitu. Seperti misalnya juga, seperti sebagian orang-orang ya, orang-orang yang tidak suka tasawuf, bilang bahwa ajaran-ajaran tasawuf itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Padahal orang sufi itu paling rajin baca Quran. Paling rajin baca. Syaratnya sufi harus rajin baca Quran, rajin zikir, rajin sholat. Itu kan dari Al-Quran Sunnah semua. Kemudian juga masalah bertentangan dengan Sunnah. Dan ilmu tasawuf seperti disampaikan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi. Ahlus Sunnah ini imam mazhabnya dalam tasawuf Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan ilmuna hadza muqayyadun bil kitab was sunnah. Ilmu kita ini diukur, dipagari, dibatasi, diatur dengan Al-Quran dan Sunnah. Bahkan ya kata balik, artinya apa? Seorang ulama sufi, seorang mursyid itu harus ahli tafsir, harus ahli hadis. Kalau tidak ahli tafsir, tidak ahli hadis, maka gak bisa menjadi teladan dalam ilmu tasawuf. Itu kata Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Dan para ulama sufi ini dasar-dasarnya kembali pada Al-Quran, pada Alkitab dan Sunnah, lebih dari itu. Karenanya kalau kita membaca biografi para ulama sufi atau biografi para ulama ahli hadis lah, ada kitab biografi ahli hadis seperti kitab Tazkiratul Huffaz karangan Imam Az-Zahabi. Biasanya kalau pakar-pakar hadis, dokter hadis seperti Tuan Guru Ustaz Agus Somad, Tuan Guru UZR ya, ini tahu kalau kitab-kitab itu. Tahu ini dokternya hadis Pak, bukan? Hadas. Akidah. Dokternya di akidah. Ya Bu ya. Ya, Di akidah. Saya kira ahli hadis ya. Hadisnya di Darus Sunnah ya. Bukan Hadats Akbar. Dia mau Jumat. Itu banyak kita jumpai para ahli hadis terkemuka itu justru ulama sufi. Banyak para hufad ya. Jadi level tertinggi dalam ilmu hadis itu biasanya kan yang mendapat gelar hafiz atau hufad lah. Itu yang level tertinggi. Kalau di sekolah mungkin S3, dokternya itu hafid itu. Nah, itu yang sufi itu banyak sekali. Ada misalnya kita kalau baca kitab sering Rawahu Abu Nu'aim. Abu Nu'aim ini orangnya sufi, dan beliau menulis biografi para ulama sufi dengan metode ahli hadis yang berjudul kitab Hilyatul Awliya. Kitab Hilyah ini bisa dikatakan kitab tasawuf, bisa dikatakan kitab hadis. Bagi muhaddits cocok karena memang standarnya mulai dari sanad-sanad, kemudian dari manhaj yang disampaikan itu ahli hadis. Dikatakan kitab tasawuf cocok juga
Karena dari awal memang pembelaan terhadap ajaran tasawuf. Jadi kitab Hilyatul Auliya. Atau misalnya siapa lagi ya yang ahli hadis? Seperti Ibnul A'rabi. Itu juga ahli hadis tapi sufi ahli hadis. Dan masih banyak yang muhaddis yang sufi, yang perawi kitab Sahih Muslim. Sahih Muslim ini sanadnya sampai kepada kita itu melalui ruwat yang sufi. Gak ada yang selain sufi. Kalau ilmu tasawuf dibatalkan, habis semua riwayatan kita terhadap kutubus sittah ini habis semua putus. Karena ulama sufi memang yang mengembang itu. Kemudian lagi ya, ada yang mengatakan bahwa di kalangan tasawuf itu ada kelompok zindik. Yang zindik itu mungkin itu yang disebut dengan dakhil, oknum. Jadi dia sebenarnya bukan betul-betul sufi, tetapi tasawuf dijadikan kedok untuk menyebarkan kezindikannya. Nah, untuk oknum-oknum seperti ini bukan hanya di kalangan sufi, di kalangan ahli hadis ada juga. Makanya di kitab-kitab mustalah hadis ya, ada hadis-hadis palsu ahdatsat uzzanadiqah yang dibikin-bikin oleh orang-orang zindik. Dan ini gak bisa kelompok zindik yang membuat hadis-hadis palsu lalu kita jadikan stempel untuk merusak semua ahli hadis misalnya. Loh, ahli hadisnya ternyata zindik, padahal ya cuma oknum. Oknum itu ya di mana-mana. Di mana-mana ada. Di kalangan ahli kalam yang zindik ya juga ada. Kalangan ahli hadis ya ada. Hatta di kalangan fuqaha yang punya pendapat syad itu juga ada. Di mana-mana ada memang. Dan kita ya menilai sesuatu itu standarnya secara umum, secara ghalib, bukan pakai standar yang syad, yang oknum-oknum itu. Saya kira itu ya. Kalau masalah thariqah, sebenarnya kita semua ini berthariqah. Saya kalau thariqah dalam istilah ini tasawuf, thariqahnya secara tabarruk syadzili. Tapi kalau thariqatul hayah, thariqah kehidupan saya seperti dari guru-guru saya selalu menyampaikan thariqatuna at-ta'allum wa ta'lim. Thariqah saya ini belajar dan mengajar. Ada guru-guru mau ngajar kita dengar. Ada orang-orang mau belajar sama kita, ya kita ajari. Itu thariqah kita memang. Baik, terima kasih Kiai Idrus Ramli atas penjelasan yang begitu luar biasa. Saya akan ke Buya Ar-Razi Hashim. Jadi